Selamat datang di video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi aransemen dan komposisi. Ini merupakan pembelajaran yang kesekian kalinya. Jadi di mana kalian telah mempelajari teori musik, baik itu irama, tempo, dinamika, bahkan tangga nada dan harmoni. Dan saya harap kalian sudah memahami hal tersebut, sehingga itu akan mempermudah kita untuk belajar lebih lanjut, terutama pada materi aransemen dan komposisi yang akan kita pelajari. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang aransemen dan komposisi. Jadi kalian sudah menjawab tentang seputar pertanyaan yang saya sampaikan pada forum diskusi tentang apa perbedaan komposisi dan aransemen. Dan pada dasarnya kalian pasti sudah paham, sudah tahu sedikit tentang apa itu komposisi dan aransemen dan perbedaannya. Jadi komposisi itu sebenarnya sama juga menciptakan sebuah lagu atau karya musik. Bahkan tidak hanya menciptakan, sebuah aransemen pun itu bisa dikatakan bagian dari sebuah komposisi. Jadi ketika aransemen itu adalah sesuatu yang sudah ada, kita mengubah kembali. Sedangkan komposisi itu sama kurang lebih, cuman ketika makna komposisi secara mendalam adalah kita bagaimana cara meramu sebuah perpaduan dari ilmu-ilmu musik, baik itu harmoni, tangga nada, irama, tempo dan lain sebagainya, itu kita ramu. Jadi semacam kita seorang ahli yang ada di laboratorium, ketika semua bahan-bahan itu sudah lengkap, nah kita tinggal digodok, itu kita jadikan satu lah, itulah komposisi. Baik, kemarin saya sudah memaparkan di modul yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara mengaransemen, ya. Jadi pada dasarnya itu bebas, jadi tidak ada patokan secara bakunya cara mengaransemen itu harus bagaimana dan urutannya itu seperti apa. Secara teknis itu bebas sebenarnya, ya. Cuman dari sini saya hanya menjelaskan versi saya. Jadi mungkin di luar sana kan banyak para seniman, para musisi, para komposer, para arranger itu berbeda-beda. Itu boleh saja. Saya pun juga tidak terlalu memaksakan bahwa kalian harus seperti cara yang saya buat. Itu tidak harus. Jadi bebas. Bagaimana cara kalian belajar dan bagaimana yang itu menurut kalian mudah, silahkan diterapkan. Jadi kalau saya itu di modul yang sudah saya tulis itu mungkin yang pertama itu yaitu menentukan melodi pokok, ya. Yang kedua itu menentukan akor. Akor itu kuncinya, kunci dari lagu, dari melodi pokok itu. Itu kaitannya dengan harmoni, ya. Makanya kemarin sudah saya bahas dan itu adalah pondasi kalian pada materi yang sudah saya paparkan di modul tentang teori musik baik 1 maupun 2. Itu kalian ketika menguasai itu akan sangat mudah untuk melanjutkan materi ini. Kemudian setelah menentukan akord, itu menentukan irama atau ritme, ya. Itu silahkan baca lagi di modulnya itu ada. Kemudian menentukan instrumen yang sesuai dan yang dipakai. Misalkan itu karya lagu atau karya musik, ya, menentukan instrumen itu terkait dengan pemilihan nanti suasananya. Jadi mau instrumen apa saja, misalkan itu untuk keyboard atau untuk orkestra atau untuk hanya solo gitar, nah itu menentukan juga gitu. Tapi misalkan selain musik, misalkan vokal itu juga bisa. Jadi itu menentukan range-nya. Range itu jangkauan nada. Jadi misalkan kalian menentukan penyanyinya itu siapa. Jadi misalkan penyanyinya itu perempuan, jelas kalian tidak boleh mengambil
nada-nada rendah, nada-nada yang di lingkup suara laki-laki gitu. Karena range ambitus suara perempuan sama laki-laki itu pasti berbeda gitu. Laki-laki itu lebih rendah, perempuan itu umumnya tinggi. Apalagi manusia dewasa itu dikelompokkan 4 suara ya. Ingat di materi vokal saya paparkan bahwa ada suara bass, tenor. Kemudian itu bass tenor itu suara laki-laki pada umumnya. Kemudian yang perempuan itu ada sopran dan ada alto ya, dan yang tertinggi itu sopran ya. Itu 4 dasar suara manusia. Jadi tentukan dulu tuh kalian mau menciptakan lagu untuk siapa yang menyanyikan gitu. Mungkin ambil tengah-tengahnya ketika yang nyanyikan itu bisa semuanya. Itu ya ambil range mungkin di sekitar nada C, D gitu, atau G saja itu kadang-kadang sudah terlalu tinggi gitu. Ya ambitus C atau D atau E gitu. Atau terserah bagaimana kalian menyikapi nada-nada itu menentukan. Ya, jadi itulah kaitannya dengan menentukan instrumen atau menentukan siapa playernya yang menyanyikan untuk siapa gitu. Itu. Kemudian yang terakhir itu kalau tidak salah mencoba hasil dari aransemen yang kalian buat itu juga penting sekali gitu. Jadi jangan ketika kita membuat aransemen tiba-tiba selesai, tidak. Justru harus dicoba dimainkan berulang-ulang kali. Saya pun sampai tidak terhitung gitu ketika saya menerapkan itu. Saya banyak sekali membuat lagu, aransemen, itu pasti akan saya ulang-ulang gitu. Jadi itu memang prosedur yang saya pakai. Itu 5 basic untuk aransemen ya. Jadi tidak harus itu juga gitu. Misalkan kalian mudah untuk menentukan irama-nya dulu gitu, terus baru akordnya dulu, itu juga boleh gitu. Nada paling terakhir. Banyak juga bahkan saya pun juga tidak baku saya memakai metode yang saya buat tadi ya. Jadi tergantung saya mau memakai yang mana. Bisa saja saya menciptakan lagu itu atau mengaransemen lagu, yang pertama saya menentukan melodi dulu gitu. Itu bisa saja. Pada suatu ketika saya menciptakan lagu, saya justru menciptakan itu akordnya dulu gitu. Akordnya misalkan C, akordnya C. Lah, bagaimana dengan akord ini kita bisa menimbulkan atau bisa membuat nada-nada baru dari sebuah akord gitu. Kemudian ada lagi yang terakhir yang biasa saya pakai itu liriknya dulu gitu. Jadi ini yang banyak dipakai untuk mungkin yang masih dasar atau beberapa orang yang dengan musik dengan tujuan tertentu ya. Jadi musik itu kan kalau tidak salah itu di materi kedua itu silahkan dibaca lagi coba, kalau tidak salah itu ada, saya cantumkan juga, saya tulis ada musik programa juga ya. Jadi musik programa itu musik yang dimana sudah diprogram dengan tujuan tertentu gitu. Jadi memang sudah terstruktur gitu. Ada juga musik yang tidak diprogram gitu, artinya sudah mengalir apa adanya gitu, banyak sekali. Jadi intinya kalau lirik itu sudah ada dulu gitu, buat dulu baru dikasih melodinya, atau mungkin lirik dulu baru akord baru melodinya. Itu bebas, tidak ada patokan pasti. Yang pasti itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah sebuah produk, baik itu karya komposisi maupun aransemen sebuah lagu. Itu sekilas cara mengaransemennya. Jadi boleh saja mana saja yang kalian pakai. Nah, pada tugas yang sudah saya berikan pada modul komposisi yang pertama itu, saya sudah meminta kalian untuk membuat sebuah lirik ya dengan ketentuan tertentu yang sudah saya paparkan di situ, dengan 4 sampai 6 bait gitu. Satu bait itu terdiri dari 3 sampai 5 kalimat ya, kayak gitu kurang lebih. Nah, itu sebenarnya lirik itu harus murni kalian sendiri yang buat. Nah, jadi di komposisi yang kedua dari lirik itu nanti silahkan diberikan nada. Nah, bagaimana cara memberikan nadanya? Di modul sudah saya jelaskan caranya, dan di sini juga saya melalui video ini semoga video ini dapat membantu kalian juga ya. Jadi misalkan cara pertama, kalian kemarin saya beri tema tentang PGSD Esa Unggul kan. Nah, dengan itu kalian kembangkan dulu. Itu mengembangkan ide ya. Itu mengembangkan ide dulu. Jadi kalian buat idenya dulu.
itu kan mencipta ya, mencipta. Tapi setelah proses mencipta nanti dengan yang ada itu, aturan-aturan yang ada, pakem-pakem yang ada itu, kalian bisa menggunakan teknik-teknik aransemen untuk membuat sebuah karya lagu atau karya musik. Jadi misalkan ini saya ambil contoh saja, misalkan yang baru-baru ini terjadi kan virus pandemi itu ya. Jadi mungkin kita akan membuat sebuah lagu terkait dengan hidup sehat gitu. Jadi kita akan membuat lagu tentang hidup sehat gitu. Misalkan kita bawa dulu nih tema lagunya mau dibawa kemana gitu. Tema lagunya kita mau bawa tentang gembira gitu. Jadi kemarin juga di tugas itu saya sudah memberikan instruksi dan syaratnya harus riang gembira ya, tidak sedih. Tidak sedih itu gampang, unsurnya hanya menggunakan akord mayor gitu. Akord mayor itu nuansa riang gembira. Jadi misalkan hidup sehat, ini saya juga tidak persiapan, jadi kita spontan saja. Kita pertama, kalau saya tadi menentukan melodi pokok ya. Melodi pokok itu kemarin di teknik vokal ada ini ya, yang solmisasi itu do re mi fa sol la si do, itu melodi pokok. Kemudian ada dasar itu yang 1 crash 2 crash, ada dasarnya tentukan dulu. Yang paling sederhana natural saja ya, dari C. Nah, tentukan melodi pokok dulu. Kita mau buat dengan tema hidup sehat gitu. Nah, misalkan seperti itu contohnya dari mi ya. Mi fa ma sol fa mi. Nah, kurang lebih kita sudah dapatkan nada ini untuk kalimat pertama. Jadi ini contohnya, saya akan membuat satu bait saja ya, satu bait, karena di tugas kalian kan ada 4 sampai 6 bait ya. Jadi satu bait saja contohnya seperti ini, menentukan melodi dulu. Tapi kalau liriknya sudah ada itu lebih mudah lagi malah. Kita tinggal memberikan melodi itu di bawah liriknya gitu, supaya lirik itu terisi dengan nada-nada. Itu lebih mudah caranya. Ya. Misalkan ini. Melodi sudah ketemu, kemudian menentukan akord. Akordnya itu C. Jadi pertama mi, do re mi fa. Nah, fa ini saya ambil akord F. Ya. Nah, C ya. Sol, mi fa fa sol. Sol ini saya ambil kunci G. Terus kembali lagi ke C. Jadi seperti ini kalimat pertama, kita belum tahu liriknya seperti apa, tapi kita sudah dapat melodi dan akordnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalimat pertama. Kita harus ingat ya, jangan lupa ketika kita sudah buat, kita sudah dapatkan, itu kita catat, itu lebih mudah lagi. Jadi mi itu 3 ya, mi fa. Untuk membuat aransemen ini kalian boleh menggunakan angka dengan coret-coretan tangan, itu akan lebih mudah. Saya pun seperti itu ya, walaupun memang saya anjurkan untuk mendownload aplikasi Sibelius, itu juga bisa mempermudah. Tapi sementara kita manual dulu agar kalian lebih paham. Ketika kalian sudah paham, tinggal ditulis di Sibelius, itu pasti jauh lebih mudah. Dan nanti juga pasti saya akan buatkan tutorial pembelajaran tentang penggunaan Sibelius. Seperti ini ya. Kalimat pertama sudah dapat. Nah, ingat itu. Kemudian itu tidak harus itu. Misalkan mau mengarang juga yang lain misalkan, tapi dengan akord yang sama. C, F, G, dan C. Jadi nah itu juga boleh. Jadi itu juga boleh ya, bebas terserah. Nah, tapi mungkin untuk awal lebih mudah yang ini tadi, lebih enak yang ini. Cari saja yang enak mana gitu, dan sesuai hati kalian.
Kemudian kita cari kalimat kedua. Ini kan bait, satu bait terdiri dari 4 kalimat. Ya. Kalimatnya masih nanti ya. Kemudian kemudian yang kalimat kedua jadi satu, ini saya pakai variasi ya, jadi pengembangan akord itu 2 minor, jadi saya pakai D minor, kemudian D mayor, boleh, ini bebas juga sih, kalian terserah eksplorasi kalian. Nah, jadi nadanya Mi Fa Fa Fi Fi Sol. Nah ini kita sudah dapat kalimat kedua. Kalimat pertama tadi kedua. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Itu kalimat kedua. Kemudian kita cari kalimat yang ketiga. Kalimat ketiga itu misalkan saya pengen itu larinya ke F ya. Ini boleh ke F, boleh ke C ya. Jadi, tapi saya ingin ke F nih biar variasi. Kita cari kalau F itu unsurnya adalah do, fa, la. Jadi startnya pilih dari mau do, fa, apa, la. Karena tadi terakhir kan ini, jadi saya ambil la saja gitu biar lebih naik. Nah, seperti itu juga boleh. Kemudian ini kalimat yang ketiga ya, jadi misalkan akornya F, G, C, nah Mi, Sol. Kemudian kita tutup terakhir kalimat keempatnya, kita coba misalkan D minor lagi, boleh pakai lagi. Kalimat pertama 2, 3, 4 ya, kita gabungkan semuanya dari yang kita sudah dapat tadi. Dapatnya melodinya seperti itu. Nah, ketika melodi sudah dapat, akord sudah dapat, tinggal kasih liriknya gitu. Liriknya tadi itu, hidup sehat ya, karena kan virus gitu kan, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalimat pertama nggak apa-apa, cari aja yang pas tadi. Na 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 la 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 la. Mari kita pas. Jadi boleh mari kita hidup sehat. Itu sudah dapat kalimat pertama melodi dan akordnya. Jadi mari kita hidup sehat. Nah, kalimat yang kedua tadi oke. Hidup sehat dengan selalu cuci tangan. Kita coba. Mari kita hidup sehat dengan selalu cuci tangan. Nah, itu ya. Itu kalimat kedua. Kalimat yang ketiga, cuci tangan supaya virus hilang ya, atau supaya virus mati. Jadi mari kita hidup sehat dengan selalu cuci tangan. Tadi kan melodi kalimat yang ketiga seperti itu ya. Kita sudah dapat supaya
Terakhir kalimat keempat tadi gimana ya tadi? Nah, seperti itu kurang lebih. Pakai D minor. Kalimat keempat la 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 la. Mari kita hidup. Kembali lagi aja. Boleh, ini ngarang ya, ngarang aja. Mari kita hidup sehat. Nah, kita sudah dapat satu bait. Tinggal kita nyanyikan. Mari kita hidup sehat dengan selalu cuci tangan supaya virus mati. Mari kita cuci tangan. Mari kita hidup sehat. Ya, itu bebas. Kurang lebih seperti itu. Itu sudah menciptakan satu bait. Nah, kita cari misalkan di nada yang lain, nada tinggi katakanlah ya. Terus kita cari intronya, gitu. Sekalian aja, nggak apa-apa kita cari intronya. Nah, itu boleh atau yang lain bebas. Juga pasti bisa itu. Nah, dari yang sudah kalian buat itu, dari melodi, dari lirik yang sudah kalian buat, tinggal si melodinya boleh. Makanya kan dengan cara mendengar berulang-ulang, ya. Nanti di video pembelajaran yang kedua akan lebih dalam lagi dan silahkan kalian pelajari, nanti akan lebih mengerti pasti. Ya, jadi itu bait yang pertama, tapi tugasnya kerjakan dulu. Yang penting kalian sudah tulis ya liriknya ya, karena nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya di video pembelajaran yang kedua di pertemuan selanjutnya ya. Untuk aransemen sendiri boleh menggunakan instrumen jika bisa ya, apa saja yang bisa gitu. Minta teman juga boleh gitu yang bisa main musik gitu. Atau yang tidak tanpa dengan musik pun bisa ya. Kalian sudah saya himbau untuk mendownload aplikasi piano di Play Store, silahkan download untuk dapat nadanya gitu. Atau kalau enggak, ngarang bebas aja gitu, boleh ngarang bebas, yang penting nyanyi dulu gitu, ngarang terserah gitu. Nah, misalkan ini kan kalau versi pakai keyboard, pakai gitar pun juga sama gitu, boleh. Kalau yang kemarin sudah saya saksikan beberapa rekan sudah ada yang menyanyi ya saat mengumpulkan tugas video, ada yang memakai iringan gitar, itu boleh saja gitu. Silahkan dimanfaatkan gitu, bukan dimanfaatkan, jadi ya diberdaya gunakan gitu. Ketika kalian beruntung gitu, ketika kalian punya rekan yang bisa main musik gitu. Jadi misalkan tadi ya, nah itu C. Kita dibalik ya, tadi kita udah dapat akord melodi lah. Misalkan kita mau pakai gitar, kita cari dulu nada akordnya gitu, kita udah dapat. Ya, kita cari akordnya dulu ya. Jadi misalkan tadi ya, misalnya tadi aja yang barusan kita sudah buat.
udah dapat. Kita masukkan aja liriknya. Mari kita hidup sehat dengan selalu cuci tangan supaya virus mati. Mari kita hidup sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah dapat, melodi sudah dapat, lirik sudah dapat, jadi sebuah lagu gitu. Terus dengarkan kembali kira-kira mana yang nggak pas, mana yang fals, mana yang nggak enak didengar, dirubah gitu. Aransemen lagi nggak apa-apa. Kita ngaransemen itu bukan berarti merubah lagu yang sudah ada gitu, lagu ciptaan orang terus kita rubah gitu. Iya, kalau lebih bagus lebih baik gitu. Tapi malah kalau gagal, ada istilah gagal aransemen. Jadi justru ketika kita mencoba aransemen malah hasilnya lebih nggak enak didengar atau lebih buruk daripada lagu aslinya. Lah itu gagal aransemen namanya. Jadi aransemen itu justru merubah atau memberikan estetika ya. Jadi apa yang sudah dibuat, komposisi yang sudah dibuat, aransemen lagi, dengerin lagi gitu. Maka akan diulang-ulang terus begitu dan seterusnya sampai ketemu suatu karya lagu atau karya komposisi, baik karya aransemen yang benar-benar itu bisa dinikmati oleh semua orang. Baik, itu sekilas tentang pembelajaran aransemen dan komposisi 1. Semoga bisa dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.